Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. Itu yang selalu aku ucapkan. La haula wala quwata illa billah. Syukrun lillah. Barakallah bi umrik. Itu yang selalu aku ucapkan. Hari ini adalah hari hari di mana semua warga negara Indonesia itu menjalankan kewajibannya, dan aku selalu taat tuh ya. Di sini tuh Indonesia adalah negara yang demokrasi, negara demokrasi, bebas, luber. Jadi ya langsung umum, bebas, rahasia, itulah, dan tidak boleh ada pemaksaan kehendak, betul tidak? Oke, itu sudah kita jalani semuanya. Aku ini akan berkeluh kesah tentang apa yang terjadi akhir zaman ini. Terus terang saja aku ini berasa sedih, dan terkadang aku menangis dengan keadaan sekarang tuh ya, terutama generasi muda ke depan ya. Apa yang akan dilakukan untuk ke depannya gitu ya. Sekarang ini gempa-gempa, banjir bandang, banjir di mana-mana. Dulu ya, ketika aku dapat sertifikat, aku berharap berkembang dengan sertifikat ini gitu, jadi memajukan diri sendiri, talenta yang ada dalam diri, meninggikan derajat martabat keluarga, dan membawa nama harum bangsa ya. Tapi di akhir zaman ini aku tuh merasa sedih, entah kenapa ya, sedih. Ketika aku dapat sertifikat aku sebagai kenang-kenangan buat anak-anakku. Aku juga memberikan pesan kepada anak-anakku. Kalau kamu mau melihat sejarah mama simpan dalam YouTube katanya. Jadi YouTube ini dipakai kebaikan buat aku, menyimpan kenang-kenangan perjalanan di depan aku gitu ya. Aku tidak tahu sampai kapan aku masih hidup ya, tapi aku berusaha untuk menjalani hidup ini dengan sebaik mungkin, semampu aku ya. Oke lah, jangan bicara itu. Jadi ini aku mengumpulkan semua sertifikat ketika aku sedang berkumpul bersama dalam musyawarah keluarga ya. Nah, ini sertifikat anakku. Kenapa? Aku punya alasan kenapa diberhentikan. Dia itu sedang senang-senangnya waktu itu mengikuti pencaksilat ya, tapi aku berhentikan. Yang terpenting bagiku adalah keselamatan anakku. Aku tidak bisa berkomentar dengan alasan apapun, yang penting anakku selamat, gitu aja. Tuh, ini anakku dengan susah payah dia. Aku ingin sekali aja izinkan dalam kondisi sulit ya. Aku ingin pergi ikut acara sekolah. Kata aku tuh, aku punya doa. Kondisi sekarang ini lagi bergejolak ya semuanya, dari berbagai aspek, dari alam, dari orang. Tapi aku hanya punya doa. Boleh aku izinkan gitu. Aku tuh sebenarnya yang penting aku tuh anakku selamat, tidak masalah mereka tidak mendapatkan ya, tapi qadarullah ya Allah tuh. Mereka tuh harus ikut, mereka harus berprestasi dalam keadaan situasi apapun ya. Kemarin anakku yang satu, aku dapat piala apa sayang? Aku dapat piala juara kaligrafi, juara pertama kaligrafi. Aku juga dapat juara storytelling itu apa sayang? Aku tanya sama anakku seperti itu. Storytelling itu baca puisi yang pakai bahasa Inggris. Oke sayang, padahal aku sudah tahu talenta anakku, tapi aku sengaja membiarkan anakku belajar sendiri. Aku sudah mengajarkan fondasi kepada mereka ya, dari segi agama mungkin aku tidak begitu full ya, maksimal, tapi aku ajarkan semampu aku lah ya. Setidaknya mereka itu tahu huruf membaca Al-Quran dengan tanganku sendiri ya. Meskipun mereka ada yang belum hatam Quran ya, salah satu anakku belum selesai hatam Quran, tapi aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi harus seimbang lah ya. Jadi aku yang langsung mengajarkan dia baca Quran ke Quran besar, meskipun belum hatam yang satu ya. Itu jadi
berusahalah semaksimal mungkin, karena aku ada tugas lain yang berat juga di akhir zaman ini. Jadi kemarin dia berkata, dia itu tidak mau diekspos. Jadi kemarin tuh, Mak, ini medalinya aku simpan ya gitu. Jadi dia simpan sendiri. Terus pialanya dia simpan sendiri juga. Ini yang selalu aku, karena aku tidak berfokus ke medali sama piala ya akhir zaman ini. Aku mengajarkan anakku jangan berfokus kepada, sekarang bukan saatnya lagi untuk mengumpulkan piala, sertifikat, tapi perbanyak amal baik dan budi baik, kata aku tuh. Karena kondisi alam sudah bergejolak gitu ya. Jadi mau kayak dulu ya, maksudnya mau kayak berprestasi sampai membawa nama baik ke luar, itu sekarang itu periodenya susah, udah akhir zaman. Jadi kita berarti di sini tuh kita ajarkan yang ilmu akhirat ya. Ilmu akhirat itu kan bukan hanya ngaji, sholat, bukan hanya begitu. Peduli, beramal baik, berbuat baik sama orang lain. Karena itulah bekal yang akan mereka punyai ya, dan penjaga mereka. Kita itu sebagai orang tua juga sama, amalan masing-masing. Jadi setiap orang itu dilindungi oleh amal kebaikan masing-masing. Coba nanti kalau udah kiamat ya, nanti kiamat datang kan sendiri-sendiri nanti. Jadi bagaimana kita membekali anak-anak kita semua itu dengan supaya gimana lah, peduli satu sama lain. Tapi di akhir zaman ini aku merasa sedih ya, karena ya begitulah, apa ya, yang harusnya saling ya gitulah, intinya seperti tidak saling memberikan kebaikan antar teman, itu yang berbahaya. Dan itu sebenarnya kemauan pihak-pihak yang tidak beragama, yang tidak apa ya, yang menyimpang lah ya. Jadi di sini tuh sebenarnya kebaikan itu sebagai tameng buat keselamatan kesehatan mereka semua gitu. Jadi aku tidak antusias lagi ketika kemarin tuh, Mak, aku dapat juara 1, katanya juara 2 kan kemarin dia bilang aku dapat juara 2, Mak. Pas di bawah kemarin juara 1, Mak, ternyata aku juara 1. Ya udah, terus dia juga mengerti, disimpan sama dia, dirapiin. Ini pialanya aku dapat 2 sekaligus. Ya udah, kata Siti, udah numpuk tuh, kadang-kadang diinin, udah di apa ya, diinin sama kucing, kesenggol-senggol kucing. Jadi aku berusaha, kenapa aku mendokumentasikan secara foto, karena kadang-kadang kalau itu tuh piala kurang begitu rapih, apalagi kalau ada gempa, ya udah pada aduh kasihan kan ya, yang ada gempa, ada banjir bandang gitu. Jadi ini tuh sebenarnya hanya apa ya, fata morgana ya. Kita itu mengajarkan kepada generasi muda itu, boleh kamu berprestasi, tapi akhlak budi baik, bagaimana mereka bertingkah, bagaimana mereka setidaknya ya bertingkah itu bersikap ya. Tapi di sini jenis karakter anak-anak kan beda-beda. Ada yang pendiam tapi baik, ada yang ekspresif. Jadi kita sebagai orang tua kita harus memaklumi setiap karakter anak muda ya. Memaklumi, karena mereka itu kenapa mereka diam, bisa karena begitu. Kita tuh harus sabar menghadapi anak muda, itu benar-benar sabar. Gitu ya. Jadi di situ aku itu jauh dari sempurna, bahkan aku ini bukan ibu yang sempurna ya, jauh dari sempurna. Aku sendiri saja masih masih jauh sekali. Entah bekal apa yang harus aku bawa ketika nanti aku dipanggil sama Allah ya. Di sini tuh aku hanya berusaha menjalankan tugas aku ketika aku menjadi seorang ibu. Aku mengorbankan profesiku sebagai perawat dan fokus kepada apa yang diamanahkan ya. Bahkan apalah artinya cinta, kalau buat aku tuh itu bagaimana kita bisa memaknai cinta itu sendiri. Yang terpenting itu tanggung jawab itu. Karena cinta itu apa ya, akan tersambung sepaham kalau tujuannya itu sesuai dengan nurani, dan nurani itu letaknya itu yaitu
akidah kita ya, berarti itu sambungannya ke situ gitu ya. Disitulah intinya aku kalau ngebahas cinta mah akhir zaman ini tuh banyak yang direkayasa, betul tidak umot tuh si umot lagi, ntar suami aku marah umot. Jadi aku tuh lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anakku yang kemarin tuh gini, mama tolong aku dong, aku tuh kan seseorang yang mengajarkan ilmu hikmah ya, biar dia belajar sendiri, aku harus berkarya mengarang puisi. Aku bilang mengarang puisi bahasa Inggris kali ya. Nah, aku teruskan kembali. Jadi ya aku lihat dia gelisah gitu ya, bolak-balik, mama pinjam ini, mama pinjam aja. Aku bilang dia bisa nggak berinisiatif sendiri ya gitu. Terus backgroundnya kurang bagus mak, kata saya tuh, kamu itu harus menerima apa, mungkin menerima apa yang ada di sini gitu ya, karena aku sempet gini kemarin, aku mau bikin background di rumah temen katanya gitu. Maka aku teh jangan begitu gitu. Jadi aku ajarkan agar dia menerima apa adanya kondisi di rumah ya. Jadi ibu bapak guru ya, kemarin aku itu tidak pernah membantu dia untuk itu ya, untuk mengolah kosakata bahasa Inggris ya. Jadi dia sendiri yang belajar mengarang puisi storytelling ya, bahasa Inggris itu. Yang aku lihat dari balita ya, jadi dia itu memang punya lidah yang fasih ya, fasih berbicara bahasa Inggris ya, tapi dia belum mengerti dulu dari kartun-kartun. Jadi dia suka meniru ya. Jadi itu aku itu mengajarkan kebaikan, kamu itu harus sayang, penyayang ya pada semua gitu. Dia film-film kartun yang dulu ya, sampai dia benar-benar berfantasi luar biasa itu. Aku hanya yakin gitu ya, faktor genetik, terus terus jalur garis tangan itu tidak bisa bohong ya. Genetik seperti ayah aku tuh seneng ayah aku ya seneng berkebun, ayah aku seneng membuat sesuatu karya-karya yang orang lain yang orang lain butuhkan ya. Orang lain butuhkan itu seperti sesuai dengan keadaan sekarang gitu ya. Jadi itu faktor genetik ya. Aku juga bersyukur tanpa harus belajar. Ada anak yang harus belajar, yang satu harus belajar gitu, tekun belajar, akhirnya dapat prestasi. Ada anak yang faktor bawaan, ada anak satu lagi karakter yang punya daya nalar tinggi tanpa harus belajar tapi dia bisa gitu. Jadi kita harus banyak mengkaji pada karakter sifat anak ya. Kalau dari segi agama aku masih minim, tapi setidaknya aku mengajarkan semampu aku, bisa lah. Jadi mereka tinggal melatih, sebenarnya tinggal melatih ya. Melatih itu kan kebiasaan setiap hari ya. Dari segi dari segi baca Al-Quran tiap hari itu kan yang penting itu dasar pondasi kita mengajarkan kepada anak. Sempatkanlah untuk mengajari anak kita membaca Quran. Itu yang aku alami ya. Dulu itu ayahku hanya 1-2 kali mengajarkan Quran, langsung mengajarkan Quran, dan benar-benar di hati aku tuh benar-benar tertanam gitu ya. Jadi orang tua itu jangan melimpahkan ke guru ngaji ya, tapi dia juga harus harus langsung ya ngajari Quran gitu di situ. Karena satu pondasi dari seorang anak itu adalah orang tua. Guru yang pertama adalah orang tua, benar tidak? Selebihnya ya guru-guru, para ulama itu pengembangan, benar tidak, guru besar. Jadi pondasi utama itu kita, ibu, ayah, mau nggak menyempatkan ngaji sesibuk apapun bersama, ngaji bareng lah bersama. Akhir-akhir ini aku sibuk juga ya,
menjalankan tugas yang Allah berikan ya. Kalau aku senggang baru gitu ya, jadi nggak kayak dulu lagi. Aku juga begitulah, aku masih selalu menyadari deh kalau ke situ mama. Jadi tidak menutup-nutup ya, aku tuh aduh sibuk banget, ada yang pesen ini gitu, ada yang pesen itu. Sampai kemarin juga, mak, tolong dong aku bantuin, kata aku teh. Aku yakin kamu mampu, dan benar-benar sudah membuktikannya, kaligrafinya dapat juara 1. Begitupun dengan storytelling katanya, karena aku yakin kamu bisa gitu kan. Mama udah ngajarin gitu bagaimana fasihnya bernyanyi Inggris gitu ya, Inggrisan. Kalau zaman balita itu kan ada Inggrisan. Terus bagaimana dia membuat karya kaligrafi yang indah, itu langsung aku yang ngajarin. Sebenarnya yang ngajarin itu ke kakaknya ya, aku ngajarin ke kakaknya, dan aku selalu berpesan begini, kalau aku ngajarin ke kakak, kamu ajarin adik gitu. Jadi tidak aku lagi, jadi adiknya itu gurunya kakaknya, begitu kira-kira pemirsa. Jadi aku tidak aku lagi, jadi aku itu hanya mengajarkan anak yang pertama bagaimana cara membuat pilihan kaligrafi, bagaimana cara memadu padan yang indah. Terus ada juga dari gurunya gradasi ya. Waktu itu mama aku diajarin gradasi sama bu guru, oke. Gitu. Jadi aku sudah percayakan guru buat adik-adiknya itu kakaknya gitu. Jadi di sini tuh adiknya itu ya gurunya kakaknya. Jadi pondasi itu jadi mereka tuh saling. Jadi aku mengajarkan saling berbagi ilmu. Apa yang mamanya ajarkanlah adik-adik, begitu kira-kira. Jadi aku tidak capek lagi, aku hanya fokus apa yang Allah tugaskan. Seperti begini, udah mama fokus aja katanya bikinin baju terus kasih mbak gitu. Adanya tuh ngomong begitu kan, mbak butuh baju buat sekolah kuliah katanya gitu, mama bikinin aja buat mbak gitu. Terus mama kalau ada uang saku kasih buat mbak. Nah dia mau kaligrafi kemarin udah ada ilmunya dari kakaknya. Kalau aku tuh begitu, jadi tidak aku lagi yang capek. Misalkan nih adiknya yang kecil diajarin lagi sama aku, enggak, tapi kakaknya yang ngajarin gitu. Jadi saling ngajarin begitu kira-kira. Jadi kita sebagai orang tua itu, jadi aku tuh di bawah praktisnya ini enggak gitu, menempel enggak ilmu yang kita ajarkan kepada kakaknya terus diajarin kepadanya, kan kasih sayang gitu intinya di situ. Dan aku fokus, alhamdulillah aku fokus mendapatkan uang saku, terus pesanan, dan itu doa dari mereka serta teman-temannya. Karena uang saku yang aku berikan ke anak itu harus bermanfaat buat teman-temannya, teman-teman semua. Ada kegiatan misalkan harus menggalang dana kurang 100.000, kurang dana 200.000, udah kasih. Kalau kata aku tuh udah kasih, tapi yang dari mama ya, karena di situ di luar budget papahnya gitu ya. Karena tidak boleh kalau kita mengeluarkan budget tanpa seizin suami, tanpa seizin ayahnya gitu. Jadi dari aku gitu, dari hasil uang saku aku gitu. Dan itu doanya dari teman-teman kuliahnya ya. Aku bersyukur ya, terima kasih sayang semuanya ya, anak-anak fakultas manapun ya, karena itu campur katanya, fakultas Unpad, fakultas mana lah pokoknya, seluruh ya anak-anak Unpad. Sehat selalu sayang ya semuanya. Sekarang dalam keadaan kondisi banjir bandang, gempa, kalian harus benar-benar banyak doa ya, karena kemarin